Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai penyusutan dan depresi. Submateri yang akan kita pelajari yaitu metode alokasi, taksiran umur, taksiran residu, dan penetapan dasar depresi. Are you ready to learning today, guys? Teman-teman sudah tahu belum apa pengertian penyusutan dan depresi? Jadi, penyusutan merupakan alokasi jumlah suatu aset tetap yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaatnya. Sedangkan depresi merupakan penyusutan yang terjadi pada benda yang bersifat alami dan tidak dapat diperbaharui. Untuk metode alokasi yang digunakan oleh penyusutan atau depresiasi yaitu ada 3 metode. Yang pertama, metode garis lurus, yang kedua, metode saldo menurun, dan yang terakhir adalah metode satuan hasil. Untuk rumusnya, metode garis lurus yaitu biaya perolehan dikurangi nilai residu dan dibagi masa manfaat. Untuk metode saldo menurun, nilai buku awal tahun dikali dengan tarif saldo menurun. Untuk metode satuan hasil, yaitu total biaya perolehan dikurangi nilai residu dibagi taksiran total hasil dan dikali jumlah unit hasil. Sedangkan metode yang digunakan depresi pada umumnya adalah metode satuan hasil dengan rumus total biaya perolehan dikurangi nilai residu dibagi taksiran total hasil dan dikalikan dengan jumlah unit hasil. Masuk ke dalam submateri taksiran umur. Taksiran umur ini dapat dinyatakan dalam satuan periode waktu, satuan hasil produksi, dan satuan jam kerja. Dalam menarik masa manfaat aset tetap, harus juga dipertimbangkan keausan fisik dan fungsionalnya. Lalu, apa yang dimaksud dengan taksiran residu? Taksiran residu merupakan taksiran nilai atau potensi arus kas masuk apabila aktiva tersebut dijual pada saat penarikan atau penghentian aktiva. Nilai residu tidak selalu ada kalanya aktiva tersebut tidak memiliki nilai residu karena aktiva tersebut tidak dijual. Kemudian, apa sajakah yang menjadi penetapan dasar depresi? Untuk penetapan dasar depresi ada beberapa biaya. Yang pertama yaitu biaya akuisisi. Biaya akuisisi ini adalah harga yang dibayarkan untuk memperoleh hak properti untuk mencari dan menentukan sumber daya alam yang belum ditemukan. Yang kedua yaitu biaya eksplorasi. Biaya eksplorasi adalah biaya yang diperlukan untuk menemukan sumber daya alam. Yang ketiga adalah biaya pengembangan. Biaya pengembangan ada 2, yaitu peralatan berwujud dan tidak berwujud. Untuk peralatan berwujud, yaitu semua transportasi peralatan berat lainnya yang digunakan untuk menambang sumber daya serta menyiapkan untuk produksi atau pengiriman. Sedangkan biaya pengembangan tidak berwujud yaitu semua biaya yang tidak memiliki karakteristik berwujud tetapi diperlukan dalam menambang sumber daya alam. Dan yang terakhir adalah biaya restorasi. Biaya ini adalah biaya yang bertujuan untuk diperhitungkan per unit. Kemudian, nilai sisa yang diterima atas properti itu dikurangi dari dasar depresi. Nah, teman-teman, berikut adalah contoh soalnya. Pembelian sebuah unit mesin di awal tahun dengan harga 80 juta dan dengan nilai sisa sebesar 10 juta
dan perkiraan umur ekonomis dari mesin ialah 5 tahun. Buatlah tabel penyusutan dan akumulasi penyusutan dari unit mesin tersebut. Untuk menjawabnya, pertama yang kita lakukan yaitu mencari penyusutan per tahun dengan cara harga perolehan sebesar 80 juta rupiah dikurangi nilai sisa sebesar 10 juta rupiah dan dibagi dengan umur ekonomis selama 5 tahun dengan nilai akhir sebesar 14 juta rupiah. Langkah kedua, kemudian kita akan membuat tabel. Untuk tabel yang pertama, berisi masa tahun yaitu selama 5 tahun. Tabel yang kedua berisi biaya penyusutan sebesar 14 juta rupiah per tahun. Tabel ketiga berisi akumulasi penyusutan. Dan tabel terakhir yaitu berisi nilai buku. Untuk pertama yang kita isi yaitu pada kolom nilai buku sebesar harga perolehan yaitu 80 juta rupiah. Kemudian pada tahun pertama biaya penyusutan sebesar 14 juta. Akumulasi penyusutan sebesar 14 juta dan nilai buku sebesar 66 juta diperoleh dari 80 juta dikurangi biaya penyusutan sebesar 14 juta. Pada tahun kedua, biaya penyusutan sebesar 14 juta. Akumulasi penyusutan sebesar 28 juta dari biaya penyusutan tahun pertama ditambah dengan biaya penyusutan kedua. Nilai buku pada tahun kedua sebesar 52 juta diperoleh dari nilai buku tahun pertama sebesar 66 juta dikurangi biaya penyusutan tahun kedua sebesar 14 juta rupiah. Pada tahun ketiga, biaya penyusutan sebesar 14 juta rupiah, akumulasi penyusutan sebesar 42 juta rupiah dari biaya penyusutan pertama ditambah biaya penyusutan tahun kedua dan ditambah dengan biaya penyusutan tahun ketiga. Untuk nilai bukunya sebesar 38 juta diperoleh dari nilai buku pada tahun kedua sebesar 52 juta dikurangi biaya penyusutan tahun ketiga sebesar 14 juta. Pada tahun keempat, biaya penyusutan sebesar 14 juta. Akumulasi sebesar 56 juta berasal dari biaya penyusutan tahun pertama ditambah biaya penyusutan tahun kedua ditambah biaya penyusutan tahun ketiga dan ditambah dengan biaya penyusutan tahun keempat. Untuk nilai bukunya sebesar 24 juta diperoleh dari nilai buku pada tahun ketiga dikurangi dengan biaya penyusutan tahun keempat. Untuk tahun kelima, biaya penyusutan sebesar 14 juta. Akumulasi penyusutan sebesar 70 juta dari biaya penyusutan tahun pertama ditambah biaya penyusutan tahun kedua ditambah biaya penyusutan tahun ketiga ditambah biaya penyusutan tahun keempat dan ditambah biaya penyusutan tahun kelima. Nilai buku pada tahun kelima yaitu sebesar 10 juta. Nilai ini berasal dari nilai buku tahun keempat dikurangi dengan biaya penyusutan tahun kelima sebesar 14 juta. Sekian untuk video pembelajaran kali ini teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.